Kalau kita hitung, coba ya, kalau di buku itu di tahun 2017, mungkin juga di 2020 ini masih terhelat 47 kali musyawarah tertinggi di persyarikatan. Untuk apa? Untuk membahas bagaimana Muhammadiyah ke depan. Kemudian juga memilih pimpinan-pimpinan yang akan duduk di struktural pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, kan? Muhammadiyah gerakanku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku santriwati SMP Aisyah Baris School Malang kelas 9? Dan apa kabar seluruh pelajar Muhammadiyah? Sehat ya, sehat selalu. Mudah-mudahan selalu sehat. Baik, kali ini kita dipertemukan kembali dan alhamdulillah kita bersyukur karena kita sehat, maka kita bertemu lagi. Seandainya saya sakit, nauzubillah, kita tidak akan ketemu dalam media pembelajaran online pelajaran kemuhammadiyahan kelas 9. Baik, kita sebelumnya sudah ketemu ya dalam video pembelajaran yang membahas tentang kepemimpinan. Pimpinan apa? Babnya itu keteladanan pimpinan Muhammadiyah. Tapi kita sudah bahas pada waktu itu. Ada yang masih ingat bahas apa? Bagus. Yang dibahas adalah hakikat kepemimpinan dalam Islam. Kita sudah bahas itu. Kita sudah membahasnya dan alhamdulillah mudah-mudahan paham. Kemudian kita sudah membahas syarat-syarat menjadi seorang pemimpin dan bagaimana. Nah, waktu itu kita ingin hanya cukup sekian menit dan kita akan lanjutkan pada pertemuan ini. Kita akan bahas apa pada pertemuan ini? Kita akan membahas seperti yang di belakang saya ini. Sudah tertulis. Jadi kita akan membahas ini, kalau di buku itu masuk poin B ya, yaitu tentang periodisasi kepemimpinan Muhammadiyah, kepemimpinan Muhammadiyah. Jadi kita akan berbicara bagaimana kita berkisah ini. Kita mengingat-ingat di zaman 1912 ya. Kita akan coba terbang ke sana, melayang ke sana, flashback ke sana, bagaimana suasana, tentu dalam pembahasan kepemimpinan Muhammadiyah. Nah, sebelum kita membahas tentang periodisasi itu, nah, tepat di tahun 2020, video ini dibuat di tahun 2020 ya. Umur Muhammadiyah sudah 108 tahun. Sudah lebih 1 abad. Ya. Nah, dari perjalanan tahun 1912 ke 2020 itu tentu mengalami ini semua. Apa itu? Kalau kita hitung, coba ya, kalau di buku itu di tahun 2017, mungkin juga di 2020 ini masih terhelat 47 kali musyawarah tertinggi di persyarikatan. Untuk apa? Untuk membahas bagaimana Muhammadiyah ke depan. Kemudian juga memilih pimpinan-pimpinan yang akan duduk di struktural pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, kan kita bahas istilah permusyawaratannya, nama-nama acaranya apa. Kalau kita kenal sekarang apa? Ini kan muktamar. Tahun 2020 seharusnya Muhammadiyah sudah muktamar. Karena pandemi kemarin diundur sampai September. Tetapi kemarin hasil tanwir terakhir informasinya muktamar diundur tahun 2022. Jadi 2 tahun lagi kita akan muktamar. Muhammadiyah akan muktamar. Tetapi sambil melihat kondisi, kalau di dalam surat keputusan tanwir itu yang kemarin dilaksanakan oleh PP Aisyah dan PP Muhammadiyah. Jadi muktamarnya sebelum muktamar itu ada istilah lain. Kalau di sini ada 2. Yang pertama itu rapat tahunan namanya. Ya. Nama istilah permusyawaratan itu rapat tahunan. Itu terjadi tahun berapa? Itu terjadi pada permusyawaratan pertama yang ke-1 tahun 1912, berlanjut ke
permusyawaratan yang ke-14 tahun 1925. Jadi antara rentan waktu permusyawaratan pertama dengan sampai 14 itu namanya rapat tahunan. Semua rapat tahunan itu dilaksanakan di Yogyakarta. Jadi selama 14 tahun itu namanya rapat tahunan. Nah, rentan waktunya di sini. Jadi 1912 sampai 1941 itu diadakan 1 tahun sekali. Jadi setiap tahun Muhammadiyah itu melaksanakan rapat tahunan, ya. Kemudian setelah itu, setelah 1925 masuk ke permusyawaratan ke-15 sampai ke-30, namanya berubah menjadi kongres. Ya, namanya kongres dari permusyawaratan ke-15 di tahun 1926, ke-30 1941 ini yang terlaksana di Purwakarta, namanya berubah menjadi kongres. Kongres itu berapa kali dilaksanakan? Ini rentan waktunya. Kongres itu 1951 sampai sekitar 41 ya. Jadi 3 tahunan. Nah, ini ada informasi nanti antara 41 sampai 78 itu tidak secara berkala. Karena pada waktu itu kondisi negara, kondisi perpolitikan, keamanan itu tidak memungkinkan, sehingga ada informasi di sini nanti bisa kita dilihat di buku mata pelajarannya. Kemudian setelah itu, setelah ke-30 masuk ke-31 di tahun 1950 terjadi di Yogyakarta, ya, di Jogja, dilaksanakan di Jogja kongres permusyawaratan ke-13 berubah menjadi muktamar sampai sekarang. Jadi itu perjalanan istilah permusyawaratan. Yang pertama adalah rapat tahunan yang dilaksanakan secara tahunan, kemudian kongres tahunnya ini rentan tahun ya. Kemudian muktamar dari 31 1958 50 sampai sekarang sudah berubah menjadi muktamar. Inilah adalah periode istilah-istilah permusyawaratan. Ini sekedar informasi dan barangkali kita bisa membayangkan bapak-bapak kita, ibu kita melaksanakan rapat tahunan, kongres dan muktamar. Sehingga hari ini Muhammadiyah luar biasa. Lanjut. Baik, kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah membahas tentang istilah permusyawaratan ya, sekarang kita akan lanjutkan dengan perubahan-perubahan istilah dari kata pimpinan, atau dalam organisasi lain itu namanya pengurus. Di Muhammadiyah sekarang dikenal dengan kata pimpinan. Jadi menyebutnya orang-orang yang ada di organisasi Muhammadiyah itu bukan pengurus katanya, yaitu pimpinan, termasuk juga semua anggota-anggota organisasi yang masuk struktural itu disebutnya dengan pimpinan. Nah, apakah tiba-tiba jadi pimpinan pusat yang sekarang kita kenal? Ternyata tidak. Sebelumnya itu ada beberapa istilah. Istilah yang pertama adalah Hofbestuur. Ini bahasanya bahasa Belanda ya, karena pada zaman itu, di zaman 1912 di awal berdirinya sampai 50 sampai di awal-awal kemerdekaan, itu namanya Hofbestuur atau disingkat sebagai HB. Ya, itu terjadi pada, makanya namanya Belanda masih. Tetapi kemudian di Muktamar ke-31 ya, HB ini berubah menjadi PB atau pengurus besar. Sudah disebut sebagai pengurus besar ya. Jadi pada Muktamar ke-31 itu menjadi pengurus PB. Itu juga terjadi di Muktamar Kongres 27 di Malang. Ini sudah berubah menjadi PB atau pengurus besar. Kemudian setelah Muktamar ke-31, setelahnya Muktamar ke-32, barulah kita kenal dengan pimpinan pusat. Ya, jadi bapak-bapak yang ada di pimpinan pusat sekarang ataupun ibu-ibu Asia, istilahnya berubah setelah Muktamar ke-31.
Sebelum itu ada HP, ada PB, kemudian sekarang pimpinan pusat atau PP. Ya, jelas. Jadi itu perjalanannya, tidak semerta-merta tiba-tiba kita hari ini sudah mengenal pimpinan pusat. Tapi sebenarnya perjalanannya sebelumnya ada perubahan-perubahan. Ya, ini kalau kita lihat berdasarkan dengan perkembangan zaman pada waktu itu. Kalau yang awal-awal karena masih zaman-zaman Belanda, ya bahasanya mengenai istilah-istilah bahasa Belanda, Hop, Bes atau disingkat dengan HP. Kemudian setelah itu di Muktamar ke-31 menjadi pengurus besar atau PB. Setelah 31 barulah menjadi pimpinan pusat atau PP. Ya, pimpinan pusat Muhammadiyah. Setelah pusat ada PWM, pimpinan wilayah, yaitu di provinsi ya. Teritorialnya provinsi kalau wilayah. Kalau PP pusat itu negara. Kalau sudah masuk PWM wilayah itu sudah teritorialnya provinsi. Di bawahnya PWM ada PDM, pimpinan daerah, itu teritorialnya kota atau kabupaten. Di bawah PDM ada PCM, teritorialnya kecamatan, pimpinan cabang Muhammadiyah. Kemudian ada PRM, ranting cakupannya atau teritorialnya atau desa atau kelurahan. Ya, jadi itu struktural kepemimpinan di dalam Muhammadiyah. Kira-kira itu cukup untuk periodisasi kepemimpinan Muhammadiyah. Selanjutnya di video selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kita akan bahas periodisasi ini dipetakan menjadi 4. Apa itu? Kita ketemu di selanjutnya. Untuk itu yang sekarang kita cukupkan dulu. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dari saya. Tetap himbauan terakhir adalah, oh ya, tugasnya lupa ya. Tugasnya adalah, saya kemarin kan sudah menyebutkan tugas yang pertama adalah kalian menyebutkan pimpinan pusat dari awal berdiri sampai sekarang. Nah, sekarang saya ingin kalian mengenal pimpinan-pimpinan yang ada di wilayah kalian. Ya, mulai dari ranting. Kalau ada ranting, biasanya ranting itu kan desa atau kelurahan. Ada beberapa desa atau kelurahan yang belum ada. Kalau tidak ada ranting, naik ke kecamatan, PCM. Cari informasinya. Saya ingin kalian mengenal pimpinan-pimpinan Muhammadiyah yang ada di sekitar kalian. Kalau tidak ada kecamatan, tidak ada, tapi pasti ada kalau kecamatan. Tapi jarang sih, tidak semua kecamatan. Tapi itu saja. Nanti kalau misalkan tidak ada, naik ke wilayah. Setelah cabang ada daerah, ke kota atau kabupaten pasti sudah ada. Setiap kota pasti ada. Ya, setiap kabupaten itu sudah pasti ada Muhammadiyah. Silakan cari informasinya baik melalui by phone, by WA ataupun by internet. Silakan cari nama-nama pimpinannya yang sekarang. Ya, ada di website, ada banyak. Silakan cari itu. Kalau kenal langsung, alhamdulillah. Orang tuanya sebagai pimpinan nggak masalah, dia tinggal catat siapa saja. Itu saja tugasnya ya. Kalau kemarin kita pimpinan pusat, sekarang saya ingin mengenal di lingkungan kalian terdekat. Kalian harus tahu ya pimpinan-pimpinan yang ada di sana. Itu saja pertemuan kita. Jangan lupa tugasnya, hasilnya dikirim ke link yang sudah di-share oleh wali kelas. Kemudian yang paling terakhir adalah saya ingin berharap respon terhadap kemasan video ini, kemasan video pembelajaran ini. Bagaimana? Mudah dipahami atau malah bingung, sebingung-bingungnya? Kalau bingung silahkan komentar, kritik, saran, sampaikan di bawah. Tidak hanya khusus pada siswa saya, tapi juga pemirsa yang secara umum. Terima kasih. Itu saja. Jika ada kurang itu dari saya pribadi, karena kelebihannya itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.